Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 2 tentang saya Rida Tukulula, saya Eva Amelia, saya Olivia Ratu, dan saya Ika Rahma. Dan di sini kami ingin menjelaskan tentang siklus hidrologi. Assalamualaikum. Siklus air atau hidrologi adalah salah satu konsep dasar dalam biogeokimia yang menggambarkan proses perubahan wujud air, pergerakan aliran air, dan ragam jenis air yang mengikuti suatu siklus keseimbangan yang terjadi di dalam lingkungan alam. Proses siklus hidrologi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penguapan, proses evapotranspirasi, proses hujan, proses aliran air, proses pengendapan air tanah, dan proses air tanah ke laut. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air atau abiotik. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi adalah suhu air, suhu udara atau atmosfer, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari. Pengukuran besarnya evaporasi dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, mulai dari pengukuran langsung dengan panci evaporasi atau perhitungan dengan berbagai metode dan gabungan keduanya. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2 terjadi di siang hari saat panas. Pada transpirasi, hal yang penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi memainkan peranan yang penting di alam semesta, di mana kondensasi menjadi bagian penting dari siklus air. Kondensasi ditimbulkan oleh dua hal, yaitu gas yang melewati permukaan yang lebih dingin dan ketika gas mendapatkan kompresi atau fokus. Presipitasi atau hujan. Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke sepanjang tahun. Pola yang dominan adalah hangat dan basah atau hangat dan kering sepanjang tahun. Sebagian besar daerah khatulistiwa juga ditandai sebagai yang lembab. Karena Indonesia dilalui garis ini, maka iklim permukaan bumi berupa hujan, salju, embun, dan yang sejenisnya. Indonesia termasuk daerah tropis sehingga yang paling dominan jenis presipitasi yang terjadi adalah hujan. Menurut Kamus Besar Indonesia, definisi hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Pola umum curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa menyebabkan sepanjang tahun disinari matahari. Pada umumnya, besaran curah hujan di Indonesia tidak sama. Curah hujan rata-rata di Indonesia setiap tahun tidak sama, tetapi secara umum besar curah hujan adalah 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Infiltrasi merupakan peristiwa atau proses masuknya air ke dalam tanah, umumnya melalui permukaan tanah dan secara vertikal. Sebelum sampai di saluran atau sungai, limpasan permukaan tersebut akan mengalami proses infiltrasi ke bawah permukaan tanah, yang sebagian akan bergerak terus ke bawah, dan hal itu merupakan air perkolasi yang menuju zona tampungan air tanah, atau biasa disebut aquifer atau groundwater storage, dan sebagian lain bergerak mendatar di bawah permukaan tanah sebagai subsurface flow atau aliran antara, biasa disebut interflow, menuju ke saluran, tampungan waduk, danau, sungai, atau laut. Seringkali bagian yang melimpas menuju alur sungai disebut dengan aliran permukaan tanah atau surface runoff. Rangkaian proses alam tersebut berjalan secara terus-menerus hingga membentuk daur hidrologi.